Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan. Jadi kegunaan turunan luas sekali, ada beberapa macam. Tapi di sini saya hanya memilih beberapa contoh yang mungkin sering keluar di soal-soal ujian nasional dahulu. Untuk soal yang lebih banyak variasinya, kalian bisa mencari di sumber-sumber yang ada baik di internet maupun di buku-buku latihan ujian nasional. Baiklah, kita awali untuk soal turunan. Yang pertama, suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat min 8X plus 24.000 rupiah untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000 untuk tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah. Jadi di sini ada ciri soal yang mengatakan nanti maksimum atau minimum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Di saat fungsi tersebut naik, maka tercapai titik yang tertinggi atau itu adalah titik yang maksimum. Dan di saat fungsi itu turun, maka akan diperoleh titik yang terendah atau titik yang paling minimum. Oke, kita lihat pembahasannya. Dari soal tadi disampaikan bahwa Fx adalah biaya total, sementara X adalah unit barang, dan Gx menyatakan harga jual X unit barang dalam satuan Rp1.000 dan Hx menyatakan keuntungan yang diperoleh atas penjualan X unit barang. Jadi kita mengenal ada 3 fungsi, yaitu Fx, Gx, dan Hx. Fx adalah total biaya produksi, Gx adalah harga jual, Hx adalah keuntungan. Nah, yang ditanyakan tadi adalah keuntungan maksimum, jadi nanti yang konsentrasi kita adalah Hx. Nah, Hx tadi karena keuntungan, untung itu adalah harga jual dikurangi dengan biaya produksi. Ya, jadi dari soal tadi diketahui Fx-nya adalah 4X kuadrat min 8X plus 24. Karena yang diproduksi adalah X barang, maka Fx ini dikalikan dengan X. Jadi banyaknya yang diproduksi tadi dikalikan dengan barangnya, sehingga diperoleh 4X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 24X. Kemudian Gx, harga jualnya tadi adalah 40 per barang, jadi kita buat dia adalah 40X, sehingga keuntungan diperoleh dari harga jual yaitu 40 dikali X tadi dikurangi dengan Fx atau total biaya produksi. Nah, dari sini kita peroleh persamaan 40X min dalam kurung fungsi Fx-nya. Nah, ingat di sini hati-hati ada min, berarti ini min 4X pangkat 3 plus 8X kuadrat plus min 24X. 40X dikurangi 24X, sisanya adalah 16X. Nah, karena tadi pertanyaannya adalah turunan maksimum, maka yang harus kita maksimumkan adalah Hx. Nah, supaya dia maksimum maka kita turunkan. Jadi syaratnya adalah turunannya harus bernilai 0. Hx yaitu persamaan terakhir yang kita peroleh adalah ini. Kita turunkan min 4x pangkat 3 turunannya menjadi min 12x pangkat 2, 8x kuadrat turunannya 16x, 16x turunannya 16. Maka diperoleh syaratnya tadi turunannya 0 sama dengan min 12x kuadrat plus 16x plus 16. Supaya lebih mudah memfaktorkan, bagi kedua ruas dengan negatif 4. Dari sini diperoleh 3x kuadrat min 4x min 4. Kita faktorisasi, 3x kuadrat diperoleh dari 3x kali x, min 4 diperoleh dari plus 2 kali min 2. Nah, di sini pertimbangannya adalah angka yang dikalikan hasilnya 4, dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. 2 kali x 2x, 3 kali min 2 min 6, min 6 ditambah 2 hasilnya min 4. Sehingga diperoleh
Untuk 3x plus 2 diperoleh x-nya adalah 2 min 2 per 3. Untuk x min 2 diperoleh x-nya adalah 2. Karena x menyatakan jumlah barang, tidak mungkin dia adalah merupakan pecahan dan negatif. Jadi dia adalah bilangan bulat dan positif, sehingga yang memenuhi adalah x sama dengan 2. Kita substitusikan x-nya sama dengan 2 ke hx. Hx berarti persamaan pertama yang kita peroleh dari gx min f tadi. Menjadi min 4 kali 2 pangkat 3 plus 8 kali 2 pangkat 2 plus 16 kali 2. Hasil terakhirnya adalah 32. Jadi dapat disimpulkan karena tadi adalah dalam ribuan rupiah, maka keuntungan maksimum perusahaan tersebut adalah 32.000 rupiah. Kemudian kasus yang kedua, suatu pembangunan proyek gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari adalah 2x min 600 plus 30 per X ribu rupiah. Agar biaya proyek itu minimum, proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu. Nah, ini permintaannya adalah minimum. Minimum itu tercapai saat fungsinya turun serendah-rendahnya, maka tercapai fungsinya nanti minimum. Nah, di sini perhatikan ada persamaan. Biaya adalah persamaannya ini. Kemudian X tadi adalah hari, ya. Yang ditanyakan adalah biaya proyek tersebut harus minimum. Kita lihat penjelasannya. Misalkan fx merupakan biaya proyek selama X hari dalam satuan ribu rupiah, sehingga diperoleh biaya dikalikan hari. Jadi X-nya kita kalikan menjadi 2x kuadrat, X kali 600 menjadi 600x, X kali 30 per X menjadi 30. Nah, agar biayanya minimum, maka kita turunkan sama dengan kan 0, ya. Berarti turunan dari 2x kuadrat yaitu 4x, turunan dari min 600x, 600 sama dengan 0, 4x sama dengan 600, maka x-nya ketemu 150. 150 ini adalah waktu yang diperlukan agar biayanya tersebut adalah minimum. Nah, kemudian ada juga kasus, misalnya kasusnya seperti ini. Sebuah peluru ditembakkan ke atas jika tinggi H meter setelah T titik dirumuskan dengan HT sama dengan 120 T min 5 T kuadrat, maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah ini. Dia ditembakkan ke atas dengan persamaan HT ini. Yang ditanyakan adalah tinggi yang paling maksimum dari tembakan dengan persamaan HT berapa. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Sudah diketahui HT adalah 120 T min 5 T kuadrat. Turunan pertama dari HT, jadi langsung saja karena pertanyaan tadi adalah maksimum, kita turunkan sama dengan 0. Turunan pertama dari HT adalah 120 T, turunannya adalah 120. 5 T kuadrat, turunannya 10 T. Nilai T pada saat H maksimum dituliskan H aksennya sama dengan 0. Pindah ruas 10T sama dengan 120, maka T-nya adalah 12. Ketinggian maksimum yang dicapai peluru tersebut saat T12. Nah, 12 ini bukan ketinggiannya karena T tadi adalah menyatakan waktu, sehingga ini bukan ketinggiannya. T-nya adalah 12. Yaitu jadi pada saat waktunya tinggi maksimumnya itu tercapai saat T-nya sama dengan 12, yaitu pada saat H12 kita cari, kita substitusi ke H 120T min 5T kuadrat ini dengan 12, jadinya 1440 min 720, maka hasilnya adalah 720. Jadi ketinggian maksimum pelurunya adalah 720.